Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munaya Aulia Rahma dan teman saya Saya Siva Aulia. akan menjelaskan tentang otonomi daerah dalam kerangka NKRI. Baik. Yang pertama, pengertian otonomi daerah. Istilah otonomi daerah dan desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggaraan negara. Sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut. Desentralisasi sebagaimana didefinisikan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah desentralisasi terkait dengan permasalahan perlimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang berada di ibu kota negara, baik melalui cara dekonsentrasi, misalnya pendelegasian kepada penjabat di bawahnya maupun melalui pendelegasian kepada pemerintah atau perwakilan di daerah. Selanjutnya, Hakikat otonomi daerah. Alasan mengapa Indonesia membutuhkan desentralisasi. Pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta. Sementara itu, pembangunan di beberapa wilayah lain cenderung bahkan dijadikan objek perahan pemerintah pusat. Kedua, pembagian kekayaan secara tidak adil dan merata. Daerah-daerah yang memiliki sumber kekayaan alam melimpah seperti Aceh, Riau, Irian Jaya, atau Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Perolehan dana yang patut dari pemerintah pusat. Ketiga, kesenjangan yang sangat mencolok. Pelaksanaan desentralisasi haruslah dilandasi argumentasi yang kuat baik secara teoritis ataupun empiris. Teoritis, pemerintahan dan politik mengajukan jadi dasar pelaksanaan desentralisasi. Di argumentasi dalam itu, satu, untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah memiliki fungsi distributif, yaitu mengelola berbagai dimensi kehidupan, seperti bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi sosial, pertahanan, dan keamanan dalam negeri. Kita juga mesti regulatif, baik yang menyangkut penyediaan barang dan jasa ataupun yang berhubungan dengan kompetensi dalam rangka penyediaan tersebut. Dua, sebagai sarana pendidik politik, pemerintah daerah merupakan kancah pelatihan dan pengembangan demokrasi dalam sebuah negara. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan. Pemerintah daerah merupakan langkah persiapan untuk meniti karir lanjutan, terutama karir di bidang politik dan pemerintahan di tingkat nasional. 4. Stabilitas politik. Menurut Harvard, stabilitas politik nasional mestinya berawal dari stabilitas politik pada tingkat lokal. 5. Kesetaraan politik. Melalui desentralisasi, pemerintahan akan tercipta kesetaraan politik antara daerah dan pusat. Kesetaraan politik akibat kebijakan desentralisasi otonomi daerah yang menarik banyak orang di daerah untuk partisipasi secara politik seperti dijelaskan pada bagian selanjutnya. 6. Akuntabilitas publik. Desentralisasi otonomi daerah pada dasarnya adalah transfer prinsip-prinsip demokrasi dalam pengelolaan pemerintahan maupun budaya politik melalui prinsip demokrasi penyelenggaraan pemerintah di daerah dan profesional karena dapat melibatkan peran serta masyarakat luas, baik dalam penentuan pemimpin daerah, pilkada, maupun pelaksanaan program di daerah.
Visi otonomi daerah. Otonomi daerah, kerangka penyelenggaraan pemerintahan mempunyai visi yang dapat dirumuskan dalam 3 ruang lingkup utama yang saling berhubungan satu dengan yang lain, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Minat otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokrasi. Karenanya visi otonomi daerah di bidang politik harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme dalam keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Visi otonomi daerah di bidang ekonomi mengandung makna bahwa otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah. Di pihak lain mendorong terbuka peluang bagi pemerintah daerahan untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Otonomi daerah memungkinkan lainnya berbagai prakarsa daerah untuk menawarkan fasilitasi investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerah. Visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya mengandung pengertian bahwa otonomi daerah harus diarahkan pada pengelolaan, penciptaan, dan pemeliharaan mengintegrasi harmoni sosial. Visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya adalah memelihara dan mengembangkan nilai, tradisi, karya seni, karya cipta, bahasa, dan karya sastra lokal yang dipandang kondusif dalam mendorong masyarakat untuk meresponsif positif dinamika kehidupan di sekitarnya. Dan kehidupan global aspek sosial budaya harus diletakkan secara tepat dan terarah agar kehidupan sosial tetap terjaga secara utuh dan budaya lokal tetap eksis. Sejarah otonomi daerah di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Ini merupakan hasil dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan di masa kerajaan-kerajaan serta pada masa pemerintahan kolonial. Undang-undang ini menekankan aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan BPRD. Di dalam undang-undang ini ditetapkan 3 jenis daerah otonom, yaitu kepresidenan, kabupaten, dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini sangat terbatas, sehingga dalam kurun waktunya 3 tahun belum ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penyerahan urusan kepada daerah. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 berfokus pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Di dalam undang-undang ini ditetapkan 2 jenis dan otonom istimewa, serta 3 tingkatan daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, dan desa atau kota kecil. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang 22 tahun 1948,
Penyerahan sebagai urusan pemerintah kepada daerah telah mendapat perhatian pemerintah. Pemberian daerah berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah. Perjalanan sejarah otonomi daerah dilakukan selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan produk sebelumnya. Perubahan tersebut pada satu sisi menandai dinamika orientasi pembangunan daerah di Indonesia masa ke masa. Di sisi lain, hal ini bisa pula dipahami sebagai bagian dari eksperimentasi politik penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Periode otonomi daerah Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 diisi dengan munculnya beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah, yaitu 1957 sebagai peraturan tunggal pertama yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1605 yang menganut sistem otonomi yang luas seluasnya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Sejarah bagian 2. Undang-undang yang disebut terakhir mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi kepada daerah bukan lagi otonomi yang real dan seluas-luasnya, tetapi otonomi yang nyata tanggung jawab. Pandangan otonomi daerah yang seluas-luasnya dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan kebutuhan NKRI dan tidak serasi dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam GBHN yang berorientasi pada pembangunan. Undang-undang ini berumur paling panjang yaitu 25 tahun dan baru diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 setelah tuntutan reformasi bergulir. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1999 tidak terlepas dari perkembangan situasi yang terjadi pada masa itu, lengsernya rezim otoriter, orde baru, dan munculnya kehendak masyarakat untuk melakukan reformasi di semua aspek kehidupan bangsa dan bernegara. Sidang SP MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Pengaturan otonomi daerah di Indonesia semakin mendapatkan tempatnya setelah MPR RI melakukan amandemen pada pasal 18 Undang-Undang 1145 dalam perubahan kedua yang secara tegas dan eksplisit menyebutkan bahwa negara Indonesia memakai prinsip otonomi dan desentralisasi kekuasaan politik. 3 tahun setelah implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dilakukan peninjauan dan revisi terhadap undang-undang yang berakhir pada lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tentang pemerintah daerah. Menurut Sadu Wasistiono, hal-hal penting yang ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah dominasi kembali eksekutif dan dominasinya pengaturan tentang pemilihan kepala daerah yang bobotnya hampir 25% dari keseluruhan isi undang-undang tersebut.
Prinsip-prinsip kekuasaan dalam otonomi daerah. 1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. 2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. 3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota. Sedangkan pada daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. 4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. 5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. 6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 7. Pelaksanaan asas dekonstruksi diletakkan daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. 8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan di pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang Ya, pembagian kekuasaan dalam kerangka otonom. Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkan prinsip negara kesatuan, tetapi dengan semangat federalisme, jenis kekuasaan yang ditangani pusat hampir sama dengan ditangani oleh pemerintah di negara-negara federal, yaitu hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan moneter dan agama, serta berbagai jenis urusan yang memang lebih efisien ditangani secara sentral oleh pemerintah pusat, seperti kebijakan makroekonomi, standarisasi nasional, administrasi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan pengembangan sumber daya manusia. Otonomi daerah yang diserahkan itu bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab. Disebut luas karena kewenangannya sisa justru berada pada pemerintah pusat. Disebut nyata karena kewenangan yang diselenggarakan itu menyangkut yang diperlukan, tumbuh dan hidup, dan berkembang di daerah. Disebut bertanggung jawab karena kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah. Di samping itu, otonomi seluas-luasnya juga mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian, dan evaluasi. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam kerangka desentralisasi harus pula disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia. Selain sebagai daerah otonom, provinsi juga merupakan daerah administratif, maka kewenangan yang ditangani provinsi atau gubernur akan mencakup kewenangan dalam rangka desentralisasi dan dekonsentralisasi. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom provinsi dalam rangka
provinsi dalam rangka desentralisasi menyangkut A. Kewenangan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, seperti kewenangan dalam bidang pekerjaan umum, perhubungan kehutanan, dan perkebunan. B. Kewenangan pemerintahan lainnya yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang alokasi sumber daya manusia potensial, penelitian yang mencakup wilayah provinsi, mengelola pelabuhan regional, mengendalikan lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya atau pariwisata, penanganan penyakit menular, dan perencanaan tata ruang provinsi. Yang ketiga, atau C, kewenangan kelautan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut, pengaturan kepentingan administratif, dan pengaturan tata ruang, penegakan hukum, dan bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara. D. Kewenangan yang tidak atau belum dapat ditangani daerah kabupaten dan daerah kota diserahkan kepada provinsi dengan pernyataan di daerah otonom kabupaten atau kota tersebut. Pemilihan, penetapan, dan kewenangan kepala daerah. Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999, Bupati dan Wali Kota sepenuhnya menjadi kepala daerah otonom yang dipilih oleh bertanggung jawab kepada DPRD. Dapat diberhentikan oleh DPRD pada masa jabatannya, tetapi penetapan ataupun pemberhentian kepala daerah secara administratif, pembuatan surat keputusan masih diberikan kepada Presiden. Dalam UU Nomor 32 2004, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada langsung. Gubernur pada saat itu yang masih sama merangkap sebagai wakil pusat dan kepala daerah otonom. Pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah otonom menurut UU baru ini dilakukan berdasarkan supremasi hukum. Artinya, setiap pembaruan daerah atau perda yang dibuat oleh DPRD dan kepala daerah langsung dapat berlaku tanpa memerlukan persetujuan pemerintah pusat. Pemerintah pusat setiap saat dapat menunda atau membatalkan bila perda itu dinilai bertentangan dengan konstitusi, UU, dan kepentingan umum. Bila daerah otonom, DPRD, dan kepala daerah menilai pemerintah pusat menunda dan membatalkan perda yang bertentangan dengan konstitusi, UU, dan kepentingan umum, maka daerah otonom dapat mengajukan gugatan atau keberatan kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, terdapat 11 jenis kewenangan wajib diserahkan kepada daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota, yaitu 1. Pertanahan, 2. Pertanian, 3. Pendidikan dan kebudayaan, 4. Tenaga kerja, 5. Kesehatan, 6. Lingkungan hidup, 7. Pekerjaan umum, 8. Perhubungan, 9. Perdagangan dan industri, 10. Penanaman modal, dan 11. koperasi. Kabupaten atau kota yang mempunyai batas laut juga diberi kewenangan kelautan seluas 1/3 dan luas kewenangan provinsi yang 12 mil. Penjabaran ke-11 wewenang itu dalam arti lingkup kegiatan dan tingkat kewenangan yang akan diserahkan kepada daerah otonom, kabupaten, dan kota. Masih harus menunggu penyesuaian sejumlah UU yang sejalan dengan paradigma jiwa UU Nomor 22 Tahun 1999, DO 2 UU Nomor 232 Tahun 2004. Penyerahan ke-11 jenis kewenangan ini kepada daerah otonom, kabupaten, atau daerah otonom kota dilandasi oleh sejumlah pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, semakin dekat produsen dan distributor pelayanan publik dan warga masyarakat akan dilayani semakin tepat sasaran, merata, berkualitas, dan terjangkau. Hal ini disebabkan karena DPRD dan Pemda sebagai produsen dan distributor pelayanan publik yang dinilai lebih memahami aspirasi warga daerah, lebih mengetahui kemampuan warga daerah, lebih mengetahui potensi dan kendala daerah, dan lebih mampu mengendalikan penyelenggaraan pelayanan publik yang berlingkup lokal daripada provinsi dan pusat. Yang kedua, penyerahan 11 kewenangan itu kepada daerah otonom daerah
dan daerah otonom kota akan membuka peluang dan kesempatan bagi aktor-aktor politik lokal dan bersumber daya manusia berkualitas di daerah untuk memajukan prakarsa, berkreativitas, dan melakukan inovasi kepada kewenangan merencanakan, membahas, memutuskan, melaksanakan, mengevaluasi 11 dari jenis kewenangan tersebut. Hal ini berarti unsur-unsur kebudayaan lokal, unsur-unsur budaya lokal merupakan pengetahuan lokal atau local knowledge atau keahlian lokal, local genius, kearifan lokal, local wisdom akan dapat dibudayakan secara maksimal. Yang ketiga, karena distribusi sumber daya manusia yang berkualitas tidak merata dan kebanyakan di daerah Jakarta dan kota besar lainnya, maka penyerahan 11 jenis kewenangan ini juga bermaksud dapat menarik sumber daya manusia yang berkualitas di kota besar untuk berkiprah di daerah-daerah otonom yang berada di kabupaten dan kota. Dan keempat adalah pengangguran dan kemiskinan sudah menjadi masalah nasional yang tidak hanya dapat ditanggung kepada pemerintah pusat semata. Akan tetapi dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut diharapkan menjadi diseminasi kepedulian dan tanggung jawab untuk meminimalisasi atau bahkan menghilangkan masalah tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan awal dari otonomi daerah. Ya, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan dalam isi dan penyampaian materi ini. Saya Munaya Aulia Rahma dan rekan saya Syifa Aulia pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.